Saya menikah sudah 15 tahun. Ada istri saya ikut. Dulu saya sama Teteh awal menikah itu Bunda, itu banyak orang yang bilang bahwa orang Jawa Timur, yang asli Sunda itu istri saya. Yang asli Sunda istri saya, tapi bisa mengantarkan saya Bunda. Makanya kalau ditanya siapa orang yang paling berjasa di dalam kehidupan kita setelah orang tua, pasangan. Bunda bisa beli pakaian dari Manja dan grupnya, ya, ada Ivan Gunawan Prive, ya, dan lain sebagainya gitu kan. Siapa yang ngasih uangnya? Suami kan. Kalaupun Bunda kerja, maaf, kalau nggak dengan izin dan ridho suami, nggak akan berkah apa yang Bunda beli itu. Walaupun pada akhirnya beli dulu baru ngomong. Iya kan? So giliran suami nongkrong di kafe, kok nggak bilang-bilang sih, tiba-tiba udah nongkrong. Lupa bahwa kadang istri juga beli sesuatu, tiba-tiba paket. Hah? Pak, tolong ambilin. Bukan suruh ambilin, COD ternyata suruh bayar gitu. Saya bilang sama istri saya, yang tolong jangan pernah COD lagi. Satu, sifatnya abu-abu. Yang kedua, kasihan sama drivernya, sama tukang paketnya. Iya kalau kita lagi di rumah, kalau enggak, iya kalau kita sempat nitipin uang, nyimpen di rak atau dimanapun gitu kan. Kalau lupa gitu kan. Iya kalau misalkan pas paketnya nyampe, terus dia nge-WA, bisa langsung kita balas, bisa langsung ditransfer ketika lupa nyimpen uang. Kalau kita lagi repot, lagi nggak bisa langsung balas, kan zolim kita. Saya bilang begitu. Itu probabilitas yang akan terjadi Bunda. Apa pelajarannya? Biar kita bisa memanusiakan manusia. Karena kita selalu berkiblatkan media sosial. Kalau menurut orang katanya ini baik, oh berarti bisa diikutin. Salah. Salah satu campaign yang beberapa tahun kemarin itu sempat viral adalah Free Child. Pernah dengar? Dan yang nyebutin ini adalah seorang influencer yang tinggal di Jerman. Berjilbab muslimah. Coba. Apa statement yang keluar dari mulut dia? Kalau saya punya anak dan anak saya tidak terurus secara umumnya ya, kasihan sama anaknya. Padahal Nabi mengatakan pernikahan itu adalah pintu gerbang menuju banyaknya dan memperbanyak jumlah keturunan dari Nabi SAW. Itu statementnya terdengar seperti benar, seperti baik. Sama kayak gini, pernah dengar kalimat bahwa usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil? Pernah? Dan biasanya itu dagangannya motivator. Yang ketika dia lari dari belakang gitu kan, dengan gegap gempita dan lagu-lagu segala macam gitu kan. Terus nanti cocok loginya apa? Hadis bahwa Tuhan itu sesuai dengan prasangka hambanya. Bagus itu kalimatnya, tapi nggak benar. Kenapa? Lihat ayatnya. Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Didampingin antara takwa dengan tawakal. Artinya apa? Allah mensyaratkan kita untuk berusaha, berupaya, betul. Tapi pada akhirnya kalau mengatakan dan membenarkan statement bahwa usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil, berarti kita bersandar pada usaha yang kita lakukan, padahal hasil Allah yang nentukan. Itu maksud saya. Cacat di situ Bunda. Dan itu umum di media sosial. Itu umum. Jadi banyak sesuatu yang dikamuflase di media sosial itu, padahal abu-abu ya, akhirnya diserap sama kita, menjadi pengetahuan buat kita, menjadi kebiasaan, akhirnya standar baik dalam kehidupan kita sudah mulai bergeser dalam kehidupan kita. Contoh, begitu ngedengar nasihat, "Pah, tuh kayak gini tuh jadi suami tuh," gitu. Pertanyaan saya, apakah kita sudah bisa menjadi seorang istri yang sesuai dengan apa yang diingini suami? Belum tentu, makanya di situ. Itu PR-nya Bunda. Jadi benar salahnya itu bukan standar media sosial, tapi standarnya Al-Quran dan Sunnah dari Rasulullah SAW. Kita Muslim soalnya. Cuman masalahnya, ini yang jadi masalah barunya. Apa? Jarang kita khatam Quran, tapi khatam setiap hari postingan-postingan orang. Betul apa benar? Mau bukti? Mau bukti? Ini bulan apa masuknya? Agustus. Kalau dalam Islamnya bulan? Udah masuk Rabiul Awal? Sudah. Tanggal 9. Dari Syawal sampai Rabiul Awal, sudah berapa kali khatam Quran?
Sudah berapa kali hatam Quran? Kalau sekali alhamdulillah sudah ada upaya. Ya kan? Ramadan minimal sekali kita hatam kan? Berarti harusnya setiap bulan bisa hatam minimalnya sekali. Harusnya. Tapi apakah kita kerjakan? Enggak. Tapi lihat, seminimalnya sehari 4-6 jam kita scroll media sosial. 4-6 jam itu sebetulnya itu bisa menyelesaikan 2-4 juz Quran. Kalau kita manfaatkan dalam kebaikan, atau minimal baca buku 4-6 jam itu hampir selesai satu buku. Tapi kita lebih senang dengan hiburan yang sifatnya short, 30 detik, ya kan? Bahkan ngelihat video di 5-10 detik pertama nggak nancep di hati kita, skip. Ustadz ngomong apa sih? Skip. Kan gitu. Makanya akhirnya kan dibuat pola sekarang sama para konten-konten kreator bahwa di 3-5 detik pertama itu hooknya, yang akhirnya membuat orang makin penasaran untuk menuntaskan apa yang harus didengar. Pertanyaan saya, apakah ketika dakwah seorang ustadz juga harus mikirin tentang hooknya? Enggak. Makanya enggak semua postingan tentang nasihat dan dakwah di media sosial itu saya selalu viral. Tapi tugas saya apa? Bukan untuk memviralkan apa yang saya posting, bukan. Tapi saya sampaikan kebenaran. Contoh, kayak tadi pagi saya posting tentang salah satu ciri orang yang dicintai oleh Allah adalah Allah tidak izinkan dia untuk kembali bermaksiat setelah dia bertobat kepada Allah. Pertanyaan saya, dari kita tobat di bulan Ramadan, ya, kita tobat kan di bulan Ramadan, puasa, setan dibelenggu, kemaksiatan diminimalisir, ya kan? Dan kita melakukan sebanyak mungkin kebaikan di bulan Ramadan itu, bahkan pahala yang sunnah menjadi wajib, yang wajib dilipat gandakan. Itu bulan pertobatan. Pertanyaan saya, dari Syawal sampai bulan Rabiul Awal tanggal 9 ini, ngacung yang belum bikin dosa? Gak ada kan? Pertanyaan saya bukan itunya. Ngacung yang kalau ketika bikin dosa terus bertobat kepada Allah lewat sholat tobat, ngacung. Alhamdulillah. Ada? Masih ada? Iya masih ada, alhamdulillah. Gitu. Istighfar. Pertanyaan saya, ngomongin orang cukup gugur dosanya dengan istighfar? Enggak, harus minta maaf sama orangnya. Pertanyaan saya, ngacung, yang selama dari Syawal sampai bulan ini, ya, punya dosa ngomongin orang dan sudah minta maaf sama orang yang bersangkutan, ya. Rata-rata gengsi minta maaf. Jangankan sama orang lain, sama suami aja kadang para perempuan minta maafnya cuma setahun sekali, Pak. Kaping sabar apa? 1 Syawal. Leresnya Pak ya? Beres sholat id pan, 6:30 minta maaf, nangis sampai ingusan sama suaminya. Tapi berita buruknya Pak, 6:30 minta maaf, jam 7 balik setelan pabrik deui, ambek-ambekan. Coba kalau dibalik Bunda, suami yang begitu pasti lelah. Itu kenapa laki-laki rata-rata kenapa harus belajar ilmu agama? Karena kesabarannya harus 2 kali. Perempuan bisanya cuma sekali. Apa kesabaran 2 kali ini? 1, dia sabar dengan ego diri dia sendiri. Laki-laki itu punya keinginan. Ego diri dia sendiri. Laki-laki itu punya keinginan. Perempuan bisanya cuma sekali. Apa kesabaran 2 kali ini? 1, dia sabar dengan ego diri dia sendiri. Laki-laki itu punya keinginan. Yang kedua, sabar dalam hal apa? Sabar dalam menerima dan memahami kekurangan pasangannya. Siapa? Istrinya. Kalau perempuan, kenapa sabarnya cuma bisa sekali? Perempuan itu jangan disuruh sabar sama dirinya sendiri. Tapi dia bisa sabar mendampingi jatuh, bangkit, dan menjadi suksesnya seorang laki-laki. Apa bukti susahnya seorang perempuan sabar? Pulang ke rumah, pasti selalu pengen cerita dan pengen selalu diduluin untuk cerita. Ada masalah, ngomong. Lagi senang, pengennya ngomong. Itu perempuan. Makanya Nabi mengatakan kepada kita Pak, tentang wasiat perempuan itu bengkok. Perempuan itu bengkok. Hari ini dikasih tahu yang besok kalau aku lagi pusing jangan langsung diajak ngobrol ya. Oke siap, aku ngerti. Begitu ngeliat suaminya pusing langsung pucat mukanya. Papa teh kenapa sih? Gitu. Itu perempuan. Ya. Hari ini dia lupa ngunci pintu, dikasih tahu sama suaminya yang kunci pintunya.
Kalau misalkan nanti ada yang masuk gimana? Kalau nanti ada terjadi hal-hal yang gak diinginkan gimana? Ya maaf sih, besok lupa. Jangan disuruh sabar perempuan sama dirinya sendiri, Pak. Tapi dia akan mampu mendampingi seorang laki-laki dari yang tadinya bukan siapa-siapa menjadi seseorang yang luar biasa. Itu hebatnya perempuan. Kenapa? Karena rahim di dalam dirinya. Nah akhirnya kekuatan ini sekarang mulai bergeser. Karena apa? Standar media sosial. Jadi bergesernya nilai-nilai yang sifatnya normal. Yang kedua, akhirnya ngerubah sistem kenikmatan pada otak kita. Itu berpengaruh Bunda, sarafnya. Jadi kalau videonya menarik, scroll, ya kan? Tapi kalau nggak menarik, skip. Kan gitu. Baca, justru malah sekarang dari kita tuh sedikit yang mau ngebaca kolase. Kolase itu kan beberapa postingan kan ya. Itu jarang. Itu jarang mau. Jadi kenapa? Karena sistem kenikmatan di otak kita sudah mulai bergeser. Yang kita suka kita nikmatin, yang nggak suka kita skip. Yang nggak ada manfaatnya kita skip. Bahkan nasihat tentang istri sekalipun banyak yang di skip. Akhirnya apa? Akhirnya otak kita punya kebiasaan hanya memilih konten-konten yang kita sukai Bunda. Yang ketiga, nanti saya sampaikan bagaimana cara memperbaikinya ya. Yang ketiga, mengubah rentang perhatian kita. Kalau boleh jujur Bunda, kebanyakan orang zaman sekarang laki-laki dan perempuan itu titik fokusnya mulai turun. Kenapa? Karena terbiasa mendengar, melihat, menonton video-video yang sifatnya pendek. Kalau fokusnya sudah menurun, gampang lupa. Gampang lupa. Karena apa? Karena nggak diikat kepala kita untuk fokus membaca, menyimak sesuatu yang sifatnya panjang. Ya, makanya akhirnya gini Bunda. Karena senang dengan sesuatu yang sifatnya pendek, dia malas untuk belajar dengan waktu yang panjang dan lama. Malas. Contoh gini nih. Banyak sekarang orang yang jenuh dan ngerasa bosan ketika ngobrol sama pasangan. Apalagi kalau obrolnya begitu lagi. Contoh, seorang istri ngomongin tentang apa? Kewajiban, tuntutan, ya. Dan banyak suami yang akhirnya malas untuk ngedengar itu. Dan hanya sekedar ngasih uang, ya. Terus sama teman. Ketika seorang teman cerita tentang A sampai Z sampai M sampai O dan lain sebagainya, gitu kan? Kita nggak sabar, kamu tuh mau ngomong apa sih? Kenapa? Karena fokus kita sudah mulai sempit. Yang akhirnya kita nggak siap untuk dengan percakapan dan obrolan yang panjang dan lama. Padahal Bunda, sebelum media sosial itu sepopuler sekarang, kita selalu gampang untuk cerita ngobrol banyak hal sama orang lain. Paling gampang gini deh, lagi reuni, ya, cuman ketemu misalkan setahun sekali, kumpul, kemudian ketika kumpul dan lain sebagainya, biasanya asiknya itu cuma 10-15 menit awal. Paling lama setengah jam. Habis itu ngapain? Nyo'o HP. Ya, nyo'o HP. Begitu mau pula, bentar yuk kita foto dulu. Cheese gitu kan. Terus akhirnya update satu apa? Masya Allah, tabarakallah, makasih ya gengs ya. Ini menjadi pertemuan yang sangat luar biasa dalam hidup aku. Pret. Iya, karena aku udah kedistraksi sama media sosial. Gitu. Bahkan lagi ngobrol gitu kan, lagi ngobrol nunjukin ternyata lucu, padahal lagi diajak ngobrol sama yang sebelah. Jadi fokusnya bias sama orang lain, di rumah, sama keluarga, sama pasangan, sama orang tua, bias. Dan akhirnya itu turun ke anak-anak. Makanya anak zaman sekarang ngapain? Kalau lagi makan sambil HP-an. Pertanyaan saya, nyontoh siapa? Orang tuanya. Orang tuanya. Tapi ketika orang tuanya dikasih tahu, mama juga gitu, kamu dikasih tahu, langsung nyolot. Nyolot. Makanya Bunda, ilmu koreksi diri itu lebih mahal daripada ilmu nyalahin orang. Lebih susah. Susah. Yang berikutnya, yang nomor 4. Menggeser manusia dari menjalani menjadi menampilkan. Yang tadinya menjalani kehidupan dengan nilai-nilai yang umum dalam kehidupan kita, menjadi menampilkan versi-versi terbaik dari diri kita. Makanya Bunda punten, saya sama istri sering banget dapat curhatan, bukan curhatan lah, cerita ya.
dari seorang akhwat yang digodain sama buaya buuk na hidung. Tapi ada banyak. Banyaknya bukan pakai A, tapi pakai U, banyak. Banyak bunda, seriusan. Dan itu banyak. Kenapa? Karena banyak dari kita kagum dengan casing seseorang yang ditampilkan di media sosial. Contoh paling gampang yang umum banyak sekarang deh, ngabaso, ya, dipoto dulu kan, bukan doa kan. Habis itu dinaikin story kan. Ya kan? Terus apa lagi? Olahraga, story. Terus apa lagi? Olahraga, story. Gampang yang umum banyak sekarang deh, ngabaso, ya, dipoto dulu kan, bukan doa kan. Habis itu dinaikin dipoto dulu kan, bukan doa kan. Habis itu dinaikin story kan. Iya kan? Terus apa lagi? Olahraga, story yang mereka lakukan. Karena yang susah itu istiqomah bunda. Saya sudah berolahraga terutama nge-gym dari 2006. Keluar masuk. Setelah COVID makin konsisten, sekarang kurang lebih 5 tahunan. Dan berat badan saya stabil di angka 80-an. Udah nggak nambah lagi, nggak kurang lagi. Dan kadar lemak di tubuh saya itu cuma sekitar 15% dari berat badan saya. Makanya alhamdulillah usianya sudah banyak tapi nggak terlalu cabi gitu. Nah, kenapa? Karena saya menjaga. Dan yang paling susah itu menjaga konsistensi bunda. Kalau cuman sekedar ikutan hype gitu ya, kemudian pakai sepatu yang warnanya hijau stabilo, ada strip warna hitamnya gitu kan. Terus yang agak ngejengat warnanya orenan kayak gitu kan, biar kelihatan hype keren gitu kan, padahal baru mau mulai lari gitu kan. Itu gampang. Yang susah itu continue-nya. Apalagi kalau udah datang hujan. Jalan ini kan agak kesono dikit sok banjirnya. Biasanya lari sini aduh hoream muter gitu kan, rada jauh aya nama. Udah akhirnya narik selimut. Sekali malas, 2 kali malas, besok sepatunya masukin ke dalam box, dimasukin ke dalam lemari, dibuka di. Susah. Itu saya nggak bilang itu salah, enggak. Saya nggak bilang salah. Tapi pada akhirnya itu cuman FOMO kan. Iya kan? Olahraga di storyin, liburan diposting, boleh silahkan. Saya nggak bilang salah. Tapi pastikan satu hal ini dari semua yang saya sampaikan ini nanti. Apa? Bisa nggak jaga niat? Itu. Bisa nggak kita jaga niat? Karena apa? Dari tadinya yang kita hanya fokus menjalani kehidupan selayaknya orang normal, akhirnya apa? Pengen menampilkan, oh gue bisa jalan-jalan ke foto di samping patung singa yang keluar air. Oh di Singapura. Oh ya Allah, geningan lagi di Singapura gitu. Buka just tip tuh gitu. Sekali itu. Tapi kalau akhirnya terus dia posting, banyak orang yang muji, banyak orang yang nge-like, akhirnya apa? Hati dan pikiran dia adiksi dan merubah nilai-nilai kehidupannya. Yang tadinya hanya sekedar menjalani kehidupan, nitip foto, ya kan? Akhirnya karena banyak yang nge-like, kan kelihatan sekarang foto yang diposting berapa ribu, ya kan? Video reels yang diposting berapa ribu, yang dilihatnya kan? Yang di like-nya juga berapa banyak, itu kelihatan. Akhirnya menjadi sebuah kebiasaan untuk menampilkan bahwa kita bisa liburan ke Bali, liburan ke Malaysia, di antara 2 tower dan lain sebagainya. Saya sedang tidak mengatakan itu salah, dan saya sedang tidak mengoreksi niat, bukan. Saya sedang menampilkan citra wajah zaman sekarang. Orang bisa berubah karena media sosial, bahkan bisa ribut karena media sosial. Betul kan? Berarti kan nilai-nilai kebaikan yang dulu kita ajarin dari zaman SD, ada pelajaran PPKN, ya kan? Dan lain sebagainya, itu mulai bergeser bunda. Kenapa? Karena benda gepeng ini. Karena benda gepeng ini. Nah, kemudian contoh yang lainnya. Sedekah didokumentasi, dibikinin konten. Saya tidak mengatakan tentang salah benar sekali lagi. Dan saya sedang bukan mengoreksi sebuah niat, bukan.
Maksud saya adalah saya ingin mengedukasi, bisa nggak kita menjaga niat di awal yang katanya lillahi ta'ala sampai selesai itu lillahi ta'ala. Hari ini seorang sahabat saya, seorang aktivis kemanusiaan namanya Bang Jack Ahmad Zaki, itu meninggal ketika di NTT. Kematian seperti itu yang selalu saya pengen, Bunda. Dan 15 menit sebelum beliau kena serangan jantung itu masih membagikan bingkisan makanan, Bunda. Di hari Jumat, di bulan Rabiul Awal, sedang beramal soleh. Orang beberapa nanya sama saya, Ustadz itu gimana? Saya baik sangka saya dan saya cukup kenal beliau, insya Allah husnul khotimah. Nah pertanyaannya gini, niat itu terjaga atau enggak, itu bisa kelihatan. Kalau rame dia semangat, kalau nggak rame dia melenoy, berarti niatnya bukan lillah. Gampang di situ. Makanya kan ada sedekah yang terang-terangan, ada sedekah yang sembunyi-sembunyi. Coba cek, yang sembunyi-sembunyi itu bisa lebih besar, makin lebih kerangan. Itu PR. Itu maksud saya, Bunda. Itu maksud saya. Kayak Jumat Berkah gitu ya, Bunda punya komunitas, bagiin di pinggir jalan, ya. Terus tiba-tiba Bunda diem-diem. Kalau yang di pinggir jalan ngebagiinnya 100 sama teman-teman, ternyata diem-diemnya bisa 200 gitu. Itu hebat. Itu hebat. Cukup bikin laporannya, kasih ke donatur-donatur, selesai. Ya. Itu salah satu cara untuk kita menjaga hati. Kalaupun harus dipublish, ya kan? Ingat, perbanyak istighfar. Jangan sampai datang ke masjid bawa 1 truk isinya kesik sama semen. Karena masjidnya, Pak, tulis aja ya nama hamba Allah tapi dalam kurung nama saya. Ayo gitu. Ada Bunda, ada. Saya ketemu dari beberapa DKM tuh cerita begitu. Saya bilang alhamdulillah. Apa baik sangka yang saya ajarkan ke DKM? Berarti beliau pengen nandain sedekah beliau yang ketika kesebut namanya beliau ngedoa, ya Allah terima sedekah saya. Gak boleh ngajarin buruk sangka sama orang, ya. Biarin itu urusan mereka sama Allah. Jadi kalau ada kayak gitu-gitu tetap saya kasih mitigasinya, Bunda. Sama beberapa hal yang saya sampaikan tadi, saya bukan mengatakan bahwa itu salah, bukan. Tapi saya hanya ingin mengecek satu hal. Pastikan kita bisa menjaga niat-niat kita yang dari tadinya hanya sekedar menjalani kehidupan dengan normal, mulai masuk sisi-sisi menampilkan kehidupan. Kenapa? Banyak yang like, banyak yang komen, banyak yang muji. Akhirnya hati kita yang tadinya gersang dan kosong mendapatkan validasi emosi dari orang lain. Itu bahaya. Contoh lain apa? Tentang aktivitas dan kegiatan anak. Banyak ya sekarang konten-konten anak-anak yang lucu gitu kan. Saya nggak melarang, mangga silakan. Tapi hati-hati, jangan sampai nggak punya pagar nanti malah kena ain. Karena Rasulullah kan nggak kurang sama sekali. Tapi Nabi SAW pernah kena sihir. Dan pernah makan satu kali suap makanan itu mengandung racun. Racun itu masih menempel dalam tubuhnya Nabi sampai beliau wafat. Sampai beliau SAW wafat. Yang berikutnya, Bunda, tentang nah ini contoh gini nih. Jadi dulu kita mau posting sesuatu itu, saya posting ini tuh ada maknanya nggak, ada kebaikannya nggak, berupa quotes misalkan. Kalau sekarang, ini layak nggak sih dilihat orang? Nanti kalau saya posting ini banyak nggak yang like-nya? Nanti banyak nggak yang komennya? Dan lain sebagainya. Pada akhirnya berubah nilainya, bergeser. Yang berikutnya nomor 5. Akhirnya merubah sumber harga diri kita sebagai manusia. Di mana harga diri kita saat itu? Di media sosial. Ketika banyak pujian, ya, banyak yang mengapresiasi, itu bahaya, Bunda. Yang akhirnya Bunda lebih aktif di media sosial daripada menikmati kehidupan yang sesungguhnya sama keluarga, sama pasangan, sama anak-anak. Saya kalau lagi keluar sama Teteh, biasanya bisa seharian, ya. Kalau lagi nyetir, akhir ini kebetulan saya lagi ditemenin sama salah seorang sahabat saya. Karena memang hari ini cuma PP doang, besok saya ke store Manja yang di Cirebon, insyaallah. Biar nggak terlalu capek, saya minta ditemenin sama beliau. Memang tadi di mobil saya nggak banyak ngobrol, ya. Tapi kalau lagi nyetir sendiri, itu biasanya banyak ngobrol, banyak bercanda. Asisten saya Opik tahu bener kok. Biasanya kalau sudah seharian bareng ngobrol, ya, nanti di rumah kita punya waktu me time masing-masing. Tapi me time-nya kita, Bunda, alhamdulillah
kaki teteh itu masih nempel di badan saya, atau tangannya, atau kakinya lah. Yang sering itu kakinya. Kenapa? Karena suami istri physical touch itu penting. Buat apa? Ngecas. Sama, seorang anak dengan orang tua itu harus sering juga physical touch. Biar apa? Biar selalu terikat hatinya dengan orang tua. Nah, masalahnya sekarang kita terlampau sibuk dengan media sosial, ngurusin kehidupan orang dan kehidupan kita yang pengen dinilai baik sama orang lain, tapi lupa menata kehidupan kita yang sesungguhnya di kehidupan nyata. Itu PR. Itu PR. Kenapa? Karena sudah mulai bergeser tentang sumber dari harga diri seseorang. Akhirnya yang dicari kita adalah validasi orang. Akhirnya yang dicari sama kita adalah kesenangan di luar. Dari siapa? Dari orang-orang di sekitar kita. Lewat media sosial, bukan orang yang hidup nyata bersama dengan kita. Kenapa? Mungkin orang tuanya nggak bisa memuji dan mengapresiasi dia. Makanya saya suka sedih ketika ngelihat anak-anak muda yang foto bareng pacar, tiba-tiba diupload, makasih ya saya udah nemenin aku sampai titik ini. Tapi foto sama orang tua nggak diupload sama sekali. Ya, giliran mau kawin minta restunya sama orang tua. Giliran mau nikah minta modalnya sama orang tua. Giliran mau kerja baru lulus minta doanya sama orang tua. Itu manusia. Karena menganggap apa? Menganggap validasi dari orang lain itu jauh lebih penting daripada dari orang terdekat. Siapa? Keluarga dan pasangan kita. Bunda, punten yang sudah menikah ya. Mungkin suami bunda nggak bisa selalu mengatakan terima kasih. Tidak selalu bisa mengatakan mah masakannya enak. Mah nuhun udah nemenin bapak. Tapi lihat tanggung jawabnya dan selalu mengutamakan bunda sebagai seorang istri di dalam kehidupannya. Berarti itulah bentuk kata I love you dalam kehidupan dia untuk apa? Untuk para bunda sebagai istrinya. Gak usah dituntut suami untuk bilang I love you. Mulutnya itu susah bunda. Susah, gak bisa dia. Tapi dari sikap perilakunya itu udah tergambar tentang dia bertanggung jawab. Sama yang punya orang tua. Orang tua kita mungkin pernah membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Siapa? Saudara-saudara kita. Ya, orang tua kita mungkin nggak sempurna, sering nyakitin kita. Kebaikan yang kita lakukan nggak diapresiasi. Tapi bukan berarti apa yang kita lakukan itu nothing, bukan. Nggak ada ceritanya apa yang kita lakukan itu sia-sia di hadapan Allah selama niatnya benar. Apa? Nyenengin Allah dan membahagiakan makhluknya. Nah, ketika makhluknya Allah ini nggak bisa membahagiakan kita atas kebaikan yang kita lakukan, bukan berarti Allah nggak bahagia sama kita. Justru pasti akan dibalas sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang akhirnya apa? Jangan sampai membuat pelarian kita ke media sosial untuk mencari validasi lewat konten-konten yang kita buat dan hanya untuk sekedar menyenangkan perasaan dan hati kita. Itu yang disebut dengan syahwat. Syahwat bunda. Punten, saya sering ngelihat konten. Punten banget, ini salah satu contoh konten. Qadarullah single parent, belum lama pisah. Dia nyimpen di samping mobilnya, jok sebelahnya. HP-nya nyandar di tasnya. Ngapain? Ngerekam pakai kamera depan. Sekitar 15 detik, 10 detik, 15-20 detik lah. Terus diedit sama dia. Apa captionnya? Terima kasih mantan karena kamu aku bisa sekuat sekarang. Terus di story ya ngeliatin kebahagiaan dengan seorang anak. Saya nggak melarang itu dan saya nggak mengatakan itu buruk. Nggak. Yang bahaya itu ketika ada yang datang dan mengatakan, Masya Allah teteh, pasti anaknya bangga bahagia karena punya ibu sekuat teteh. Siapa yang datang itu? Yaitu tadi buaya buuk nah hidung. Siapa? Gadun, iya kan? Yang sukanya sama perempuan-perempuan yang model kayak begitu, gitu kan? Dan akhirnya apa? Begitu dikasih perhatian, berubah juga standar dari perempuan ini. Kenapa? Saya pernah terluka, daripada saya salah lagi, lebih baik saya menerima dia asal dia bertanggung jawab. Dia asal dia bertanggung jawab, tapi dia nggak mikir perilaku dia ternyata menyakiti istrinya, istri sahnya. Itu terjadi pola-pola seperti itu. Dan saya mengamati. Kenapa? Karena kita banyak yang menganggap bahwa harga diri kita ada pada media sosial. Dilihat sama orang makin banyak, berarti apa yang kita share itu berarti. Kemudian disukai, berarti kita menganggap apa yang kita share itu berharga. Apa yang kita share itu berharga.
Kemudian ketika Allah, apa kita viral di dunia tapi nggak punya bekal apa-apa di akhirat? Punya bekal apa-apa di akhirat, bunda? Lebih baik daripada nggak sekali. Gimana viral di akhirat? Allah memanggil malaikat Jibril dan mengatakan, wahai Jibril, aku mencintai si fulan dan atau fulanah, maka cintailah dia karena aku. Apa yang dilakukan sama malaikat Jibril? Memanggil semua penghuni langit dan mengatakan kepada penghuni langit, wahai para penghuni langit, cintailah fulanah dan atau fulan karena Allah. Kemudian apa yang terjadi? Allah turunkan rahmat, manusia di bumi mencintai kita karena Allah Subhanahu wa taala. Itu viral namanya. Lebih baik FYP di langit kan daripada FYP di dunia. Lebih baik viral di langit daripada viral di dunia. Viral di dunia nggak dapat apa-apa di akhirat nanti takutnya. Khawatirnya itu kenapa? Karena amalnya bocor alus. Dalam hal niatnya yang belok. Ngerasa senang ketika dipuji dan ngerasa sedih ketika apa yang kita posting tidak viral. Satu lagi, bunda. Akhirnya media sosial merubah apa yang menjadi keinginan kita menjadi sebuah kebutuhan. Butuh divalidasi, ya. Butuh dikuatkan, butuh dibenarkan apa yang menurut kita benar padahal salah. Banyak orang yang mengatakan gini. Ini dulu deh, saya ambil contoh dulu. Saya pernah bikin quotes di media sosial saya. Quotesnya kurang lebih begini. Seorang wanita akan rentan stres karena dia merasa mampu dan bisa mengendalikan suaminya sesuai dengan ekspektasinya. Pertanyaan saya, itu real apa enggak? Apa maksud mengendalikan seorang suami sesuai dengan ekspektasinya? Bukan mengendalikan suami pakai tenaga, bunda, bukan. Tapi pakai ekspektasi. Papa tuh kenapa sih nggak begini? Oke. Atau ekspektasi terhadap orang tuanya. Kenapa sih ibu tuh nggak pernah paham, nggak ngertiin tentang aku? Gitu. Padahal perilaku-perilaku yang mungkin kurang baik dari orang terdekat terhadap diri kita itu kan ujian dari Allah buat kita. Buat dapat pahala sabar. Ketika berbuat baik sama suami, ketika berbuat baik sama istri, ketika berbuat baik sama orang tua ternyata nggak diapresiasi. Bukan berarti nggak punya nilai di hadapan Allah. Mungkin orang-orang ini tidak seperti gerak cepatnya media sosial ketika diposting, Masya Allah. Ketika diposting, Masya Allah. Istri ketika berbuat baik sama orang tua ternyata nggak diapresiasi. Bukan berarti nggak punya nilai di hadapan Allah. Bukan berarti nggak punya nilai di hadapan Allah. Mungkin orang-orang ini tidak seperti gerak cepatnya media sosial ketika diposting, Masya Allah. Bukan berarti nggak punya nilai di hadapan Allah. Mungkin orang-orang ini tidak seperti gerak cepatnya media sosial ketika diposting, Masya Allah, semoga istiqomah, sebagainya. Dan semakin kebaikan kita. Dan sonak yang begini, 11 tahun, Alhamdulillah kulihal, sangat jarang ada masalah. Saya bilang begitu. Nah, dia masih ngebalas kan gitu kan. Bahkan saya tahu di mana lokasi beliau. Saya bilang, nanti kalau saya ke daerah Mbak, saya undang ya secara khusus, monggo silahkan datang, nanti bertanya sama saya jelaskan semuanya. Gitu. Saya sampaikan. Bukan bentuk arogansi, bukan, bunda. Kenapa? Saya suka sedih sama orang yang bertanya di media sosial atau mengomentari sesuatu di media sosial, tapi tidak memahami konteksnya. Dan akhirnya gagal paham dengan apa yang dia terima, bunda. Karena media sosial itu buat saya cuma seru-seruan, bunda. Bukan buat serius-serius amat. Akhirnya kita malah asik dengan media sosial, tapi main-main dengan kehidupan nyatanya. Iya kan? Waktu kita habis di media sosial kan? Segala sesuatunya pengen diposting. Bentar-bentar ngeliat yang di story tadi udah berapa yang noong ya. Iya kan? Ada berapa yang like-nya lah ya. Terus ada berapa yang komen ya. Terus begitu ada yang komen dicek satu-satu gitu. Capek, bunda. Saya kalau lagi posting, lagi senggang, ada yang komen, memang saya langsung komen. Biasanya kalau pertanyaan saya jawab, kalau ucapan Masya Allah, Tabarakallah gitu kan, saya cuma jawab Barakallahu Fikum atau Bitaufikillah.
Atau saya bahasakan lebih sederhananya apa? Semoga Allah berikan taufik dan hidayah buat kita. Semoga Allah mudahkan atau semoga Allah istiqomahkan dan lain sebagainya. Itu sebagai doa kepada mereka. Tanpa harus saya respon dengan sesuatu yang negatif dan buruk, Bunda. Kenapa? Karena bagi saya media sosial itu hanya sarana untuk memperluas syiar-syiar kebaikan yang kita lakukan. Tapi syaratnya, jaga hati, jaga niat. Nah pertanyaannya, apa yang harus dilakukan biar media sosial nggak mampu merubah diri kita dan kehidupan kita? Satu, sering-sering koreksi diri, Bunda. Sering-sering introspeksi diri. Sering-sering nata hati dan nata niat. Kita posting itu buat apa, buat siapa? Kita tuh posting itu buat apa dan buat siapa? Itu dua pertanyaan. Buat siapa, buat apa? Apakah hanya mencari validasi dari orang? Apakah hanya mencari likes dari orang? Apakah mengejar komentar pujian dari orang? Kalau itu yang kita cari, begitu posting nggak mendapatkan itu semuanya, pasti lelah dan jengah. Stres sendiri nantinya. Karena hidup kita berdasarkan penilaian orang. Akhirnya apa? Susah buat introspeksi diri. Nggak tahu apa yang harus dilakukan. Nggak tahu benar dan salah. Akhirnya apa? Hidup di tengah-tengah sebuah kabut yang menutupi dia. Dan kabutnya warnanya abu-abu. Gelap, Bunda. Poek. Jadi nggak terarah hidupnya. Jadi introspeksi diri. Sama, dapat konten apapun saya titip pesannya begini. Cari nasihat dan konten yang sifatnya menasehati diri. Menasehati diri. Saya kemarin sore ketemu postingan sederhana. Postingan gambar kakek-kakek sama nenek-nenek. Tulisannya sederhana. Mari saling jatuh cinta tanpa ada batas waktu. Saya mention istri saya. Apa kata saya? Selalu jatuh cinta setiap hari sampai surga Allah ya salihah sayang. Saya mention. Bukan ingin menampilkan, bukan. Ini nasihat yang mungkin ada orang yang nge-share ulang, ya mention pasangannya. Kan itu jadi kebaikan. Tanpa harus kita fokus ada berapa yang melike-nya, melihatnya dan lain sebagainya. Itu sederhana, Bunda. Tapi insya Allah punya sesuatu yang baik dan menjadi kebaikan bagi kita. Bunda, kalau belum bisa melakukan suatu kebaikan yang besar, mulai dari yang kecil. Apa? Koreksi diri kita. Coba deh sesekali sholat malam, gak usah sholat malam deh, sholat 5 waktu. Ya, karena sholat malam gak semua orang bisa ngerjain. Sholat 5 waktu, duduk 10 menit aja. Tanya sama diri kita, ya Allah, saya tuh udah solehah belum sih? Saya tuh sudah baik belum sih? Coba tanya. Gak usah jauh-jauh. Karena kalau menampilkan nilai kebaikan ya di media sosial itu gampang, ya kan? Lagi kajian, siapapun ustadznya gitu kan? Karena tuntutan, jadi di sini duduk, diam. Terus nanti selesai diedit, ada captionnya. Saya nggak bilang itu salah, oke? Tapi pertanyaan saya, ketika ngaji ilmunya ada yang keserap nggak? Itu yang jadi PR. Jadi bukan cuma ngontennya doang gitu. Terus ada yang komen, ih Masya Allah, teteh bisa hadir di kajian anu gitu kan. Rusak, Bunda, rusak semuanya. Makanya yuk kita mulai dari introspeksi diri kita. Tanya sama diri kita itu, kita tuh udah baik belum? Kita tuh udah bener belum hidupnya? Sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Kenapa, Bunda? Punten, berhala-berhala itu ada di kota Mekah. Itu bukan karena semalam 2 malam. Tapi karena menjadi sebuah kebudayaan yang dinormalisasi oleh masyarakat. Dulu, satu orang yang membawa berhala-berhala itu datang ke kota Mekah sebagai simbol untuk kita menyembah Tuhan-Tuhan yang namanya Lata, Uzza, Mana, dan lain sebagainya. Dan ternyata akhirnya itu menjadi simbol ketuhanan bagi mereka. Dianggap menjadi sesuatu yang baik, padahal salah. Sama kan berhala zaman sekarang, salah satunya apa? Media sosial, dan menuhankan media sosial. Ada masalah apa-apa yang dicari media sosialnya. Ada masalah apa-apa yang dibuka AI-nya. AI itu gak pernah bisa jadi guru kita. Guru kita adalah orang yang bisa kita temui. Ketika lagi ada masalah, gundah gulana, kita minta nasihat sama mereka. Dan mereka bisa menasehati kita, Bunda. Maka yuk kita mulai dari menata hati lewat perbanyak duduk muhasabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanya dulu, ya Allah, saya itu sudah baik belum?
Berkaitan dengan baik atau enggaknya, itu bisa kelihatan dari dua hal ini. Tanyakan sama diri kita. Satu, apakah ada perintah Allah yang belum kita kerjakan? Coba cek. Pernah sholat tasbih? Istiqomah sholat duha? Sholat tahajud dikerjakan? Alhamdulillah. Karena kebaikan dan amal soleh itu mudah. Nah, pertanyaan yang kedua ini yang susah. Apakah ada larangan Allah yang masih kita lakukan? Contoh, satu, masih ngomongin orang? Itu yang mengganggu amal soleh kita selama ini, ya kan? Sehingga pahalanya belum nyentuh langit. Kenapa? Karena di hari yang sama saat kita beramal soleh, kita melakukan amal salah. Iya kan? Karena beramal soleh itu gampang bunda. Masuk, assalamualaikum misalkan gitu ya. Walaupun ini sebuah store gitu. Itu jadi kebaikan. Duduk bersampingan gak kenal semuanya salaman. Itu kebaikan, gampang. Tapi pertanyaannya adalah gini. Ketika ketemu seseorang yang berbeda secara pakaian. Ya, terus tiba-tiba cuman gitu lah. Kan itu bahaya. Iya kan? Cuman mimik muka gitu kan? Atau ada yang datang gitu kan? Terus tiba-tiba datang assalamualaikum. Nanaonan sih itu. Itu juga kemaksiatan, satu kesalahan. Iya kan? Nah itu PR bunda. Jadi kalau pertanyaannya apakah ada amal soleh atau perintah Allah yang belum kita kerjakan? Saya yakin semuanya udah pada mengerjakan. Dari yang besar sampai yang kecil, ya. Dari yang wajib sampai yang sunnah. Tapi pertanyaan kedua, ini menentukan, ya, menentukan kita baik atau enggaknya itu adalah coba tanya sama diri kita, apakah masih ada kemaksiatan dan larangan Allah yang kita lakukan? Baru satu loh yang saya spill, ngomongin, saya belum ngomong yang lainnya. Makanya kalau ditanya, susah mana, taat apa? Susah mana? Susah mana? Susah mana? Melakukan susah mana? Melakukan saya belum ngomong yang lainnya. Makanya kalau ditanya susah, makanya kalau ditanya susah mana, taat apa? Susah mana? Melakukan susah mana? Melakukan makanya kalau ditanya susah mana, taat apa? Susah mana? Melakukan susah mana? Melakukan kenapa? Butuh ya. Nah gini bunda, ngaji dan beramal bagaimana kita hati kita leh setelah ya ibu-ibu suka di ngaji happy kenapa? Butuh ya. Nah gini bunda, ngaji dan beramal bagaimana kita hati kita leh setelah ya ibu-ibu suka di ngaji happy dan ibu-ibu begitu. Dan ibu-ibu begitu. Pas begitu ngisi kajian, jempling, sepi bunda. Saya sampai bilang berulang kali, bunda, kok ini gak sesuai sama bisikan ke saya? Katanya ibu, katanya ibu dan ibu-ibu begitu. Pas begitu ngisi kajian, jempling, sepi bunda. Saya sampai bilang berulang kali, bunda, kok ini gak sesuai sama bisikan ke saya? Katanya ibu-ibu, bunda. Saya sampai bilang berulang kali, bunda, kok ini gak sesuai sama bisikan ke saya? Katanya ibu-ibu, belajar ilmu agama itu offline. Kenapa saya live di TikTok? Untuk menjangkau teman-teman yang gak bisa menikmati kajian.
secara langsung. Tapi mereka dapat fadilahnya, dapat asal diamalkan ilmu yang didapatnya. Ya, kadang ada yang komentar Bunda di dalam masjid, kan saya pakai kaos kakinya, kaos kaki pendek ya. Itu ustadz macam apa ke masjid kok pakai kaos kaki, nggak sopan. Kasihan saya. Berarti baru pertama kali ikut kajian saya secara online gitu. Kenapa saya kasihan? Mereka seuzon sama saya. Mereka seuzon sama saya. Bahkan ada yang ngomentarin gini, itu ustadz kok ngajar nggak bawa kitab. Saya Bunda, ngajar bahasa yang saya sampaikan itu biasanya disesuaikan dengan siapa saya berhadapan. Ya, makanya pertanyaan saya dari awal sampai akhir ada dalil yang saya sampaikan? Nggak ada, sama sekali dalil dari Quran nggak ada yang saya baca. Ya, tapi poin-poin yang saya sampaikan itu adalah hasil perasan dari dalil-dalil yang saya pelajari selama ini. Tentang apa? Interaksi kita dengan media sosial. Kita menghabiskan waktu dengan media sosial, menyelamatkan kehidupan orang di luar, tapi lupa menyelamatkan kehidupan diri kita sendiri. Itu kan Allah menyampaikan apa? Ya ayyuhallazina amanuku anfusakum wa ahlikum naro. Kita terlalu sibuk pengen merubah orang lain, ya kan? Semangat menasehati orang, tapi lupa untuk menasehati diri kita. Makanya saya ambil perasan paling murninya, yuk mulai detox media sosial dengan cara ngasih jeda dalam hidup kita. Karena apa? Isi kepala kita udah banyak racunnya Bunda, dan banyak yang negatifnya dari media sosial yang kita ambil. Bukan berarti semua media sosial buruk, enggak ya. Tapi kadang kita hanya memilih apa yang kita suka dan meninggalkan apa yang sebetulnya baik buat kita. Padahal apa? Belajar itu enggak seperti kita duduk di rumah makan Padang. Semuanya dihidangin dan kita hanya ngambil apa yang kita suka. Enggak. Kadang ada yang pahit harus kita terima Bunda. Contoh, saya mau tanya. Taat sama suami ketika suami lagi nyebelin dan jadi ujian buat kita, susah apa susah banget? Susah banget. Pertanyaan saya, siapa yang nyuruh seorang perempuan untuk sabar? Allah, iya kan? Maka telan pil itu bahwa saya harus sabar karena Allah yang perintahkan saya. Maka ketika Allah perintahkan saya, pasti ada kebaikan yang akan Allah berikan kepada saya. Telan itu, telan. Sama, seorang anak berbuat baik, berbakti kepada orang tua. Gaji selalu dinomorsatukan orang tua untuk ngajak jajan dan lain sebagainya. Tapi semua kebaikan yang kita lakukan, itu nggak dibaca sama orang tua kita. Justru yang dibaca adalah saudara kita, bisa adik, bisa kakak gitu kan. Kecewa kan kita. Tapi kan Allah minta wabil walidaini ihsana. Perlakukan orang tuamu tetap dengan cara yang baik seperti apapun mereka. Kenapa? Karena cara kita memperlakukan orang tua kita sekarang adalah cerminan nanti bagaimana anak-anak kita memperlakukan kita. Itu kan perintah Allah. Makanya perlu detox media sosial itu. Jadi kita fokus pada amalan yang bisa kita kerjakan. Contoh, ada tulisan, berikut adalah syarat-syarat paling mudah bagi seorang wanita dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dibuka, dibaca, amalin. Salah satu poinnya apa rata-rata? Taat kepada suami tanpa tapi. Aduh, susah. Allah yang nyuruh, orang yang nyuruh. Detox Bunda. Makanya yang kedua adalah belajar ilmu agama. Biar kita tahu, oh ini boleh, ini nggak boleh. Dan kita harus punya guru ketika belajar itu. Kalau enggak, saya mau tanya Bunda, yang kanan, depan, dan kiri saya, kiri, depan, dan kanan saya, punya guru pribadi yang Bunda bisa telepon, Ustazah, saya pengen ke rumah boleh nggak? Saya butuh nasihat. Datang. Ada apa? Kata beliau. Bla 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 bla. Kasih penjelasan. Ya. Datang bawa masalah, pulang sumringah. Pertanyaan saya, punya guru model kayak begitu? Kalau belum, maka bisa dipastikan gurunya adalah setan. Apa bukti bahwa guru kita selama ini adalah setan? Ketika dapat ilmu, aduh Ustaz dah hese. Ya, dicatat ilmunya, ya kan? Begitu bubar, poho. Betul? Betul? Kenapa? Dan hanya menjadi catatan. Kapan dibuka catatannya? Pengawasan berikutnya. It's simple Bunda sebetulnya. Dan alhamdulillah, saya punya banyak guru. Lintas harokah dakwah.
Mau nyebut apa? Dari NU saya punya gurunya. Dari Muhammadiyah saya punya gurunya. Dari Salafi saya punya gurunya. Dari Persis saya ada gurunya. Sehingga itu membuat cara berpikir saya lapang, Bunda. Datang ke masjid, ya. Datang ke masjid mau ngisi kajian, ya. Datang ke masjid mau ngisi kajian sujian, saya punya gurunya. Dari Persis saya ada gurunya. Sehingga itu membuat cara berpikir saya lapang, Bunda. Datang ke masjid mau ngisi kajian sujian sunut, langsung sujud, selesai. Karena itu hanya perbedaan. Suka banyak gitu. Ah, masa sih? Bunda datang ke dokter. Siapa dokter terbaik di kota Tasik? Sebut nama nggak apa-apa. Kita nggak endorse memang. Sebut nama siapa? Dokter terbaik favorit bunda-bunda di kota Tasik atau warga Tasik? Hah? Dokter Syarif. Oh, dokter Sari, perempuan. Oke. Pertanyaan saya, Bunda beliau dokter apa? Spesialis apa? Oh, saraf. Oke. Bunda datang ke situ, ya. Sudah mengadukan semua sakitnya. Terus dikasih obat sama dokter itu. Pernah nggak nanya, dok, komposisi obat ini, bagian ini berapa miligram, bagian ini berapa miligram? Pernah nanya begitu? Nggak pernah kan? Begitu dikasih obat, apa yang harus kita lakukan? Mangap, makan, telan, selesai. 2 hari, sehat. Pertanyaan saya, kenapa ketika dikasih ilmu tentang Islam, maknya, dah Ustadz hese, susah. Kenapa? Yang mau menyelamatkan kita di akhirat nanti masih tawar-menawar, giliran sesuatu yang sifatnya duniawi, cuman tinggal mangap, terus telan. Orang bilang, viral ya, makanan anu baru dibuka, digeruduk gitu kan, dicoba sama kita. Dan kita lebih percaya media sosial daripada kebenaran yang konkret. Padahal yang nyampein di media sosial itu belum tentu adalah ahli-ahli dalam tes makanan. Dan itu pernah menjadi kegelisahan seorang Chef Juna kan? Iya kan? Banyak food blogger sekarang yang mereka nggak punya latar belakang, cuman buat ngejar exposure dan juga followers. Ujung-ujungnya endorse. Saya nggak bilang itu salah, tapi kalau yang begitu yang dijadiin standar dan kiblat kita, Bunda, susah untuk selamatnya hidup kita. Seriusan. Dan sekarang media sosial itu dibiaskan. Siapapun bisa bicara apapun, ya, dengan narasi-narasi yang baik dan seolah-olah itu benar dan lain sebagainya. Maka pastikan kita belajar pada seseorang yang ilmunya jelas, gurunya jelas, sanadnya bersambung sampai ke Rasulullah SAW. Kenapa? Karena itu akan menjadi kunci penyelamat kita di dunia dan di akhirat, dan selamatnya kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Jadi bukan hanya sekedar belajar, lucu nih, bagus nih, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka nggak semuanya niatnya murni berdakwah. Terutama ketika sudah banyak followersnya. Bunda, saya katakan demi Allah, alhamdulillah, saya sampai sekarang nggak pernah mau menerima endorsan barang apapun. Kenapa nggak mau? Karena nggak ada yang nawarin. Tapi memang saya akhirnya bersyukur. Apa kesyukuran saya? Apa kesyukuran saya? Saya bisa menjaga hati saya. Dikasih produk barang sama orang, ya kan? Minta difoto selesai. Dinaikin ke story, selesai. Gitu. Saya ngisi di Manja, dikasih bajunya nih. Dikasih bajunya. Jadi saya berpikir jadi berarti satu store satu baju. Berarti harus ada yang dikeluarin baju saya di rumah. Gitu. Simple Bunda, selesai. Jadi nggak ngerasa memiliki pada akhirnya, dan nggak merasa ngarep-ngarep nanti akan diberi. Enggak. Sama sekali enggak. Kenapa? Karena bagi saya media sosial hanya tempat untuk main-main, bukan tempat kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan sesungguhnya di dunia nyata berinteraksi dengan orang-orang sekitar kita, maka disitulah nilai terbaik dari diri kita. Cek tadi 3 hal apa? Kasih jeda lewat koreksi dan muhasabah diri. Yang kedua, belajar ilmu agama dan harus punya guru. Yang 3, cek circle kita. Ya, Wallahu a'lam bishawab. Bunda, itu yang bisa saya sampaikan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang salah langkah dalam menjalani kehidupan.
Boleh nanti saya izin sebentar kita selesaikan dulu sesi tanya jawabnya ya, baru nanti bisa bubar dan pulang menunaikan sholat asar masing-masing ya Bunda. Mau nggak saya kembalikan ke moderator lagi Bunda, kalau ada yang mau bertanya. Hatur nuhun, jazakumullah khairan kasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.